Ada tanyakan. Pak terkait Faisal yang Suka bang. Hah? Silakan. Sini. Dan ini Sini. belum dulu ya. belum. Mendingan di sini ya. Kelihatan bang. Videonya. Oke, ya Pak. Terkait Deh. gugatan yang baru Aman. masuk dari Haji Faisal Pak. Ya. Seperti apa Pak, bisa diceritakan? Hak asuh. Haji Faisal dan istrinya itu Ibu Dewi bersama kuasa hukumnya telah datang ke Agama Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember hari Jumat telah mendaftarkan mengajukan gugatan hak asuh atau perwalian terhadap Galas Sky didampingi oleh kuasanya. Hanya pengajuan hak asuh aja atau seperti apa? Iya, kan tinggal hanya hak asuh aja. Kalau penataan waris kemarin udah. Pak, untuk ini berarti jatuhnya gugatan Pak, tergugat Gugatan. sendiri. Mungkin boleh dijelaskan seperti Ya, apa? gugatan. Jadi tergugatnya adalah Pak Dodi. Penggugatnya itu Haji Faisal dan Ibu Dewi. Ya, menggugat bahwa dirinya ingin ditetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama atau cucu yang bernama Galas Sky. Sebagai tergugat sendiri adalah Pak Dodi. Mungkin untuk sidangnya sendiri Pak sudah ditetapkan? Sidang ditetapkan kalau tidak salah tanggal 15 Desember berarti hari Rabu. Kalau jam itu biasanya sesuai dengan daftar antrian mereka ketika mengantri ke datang ke sini. Jam apa itu Pak antriannya? Ya kalau mulai sidang dimulai jam 9. Tapi kalau umpamanya yang pertama orang lain bisa orang lain dia jam berapa nanti sesuai dengan urutannya. Pak, ini kan tergugatnya adalah Bapak Dodi. Iya. Mungkin nanti tergugat juga diwajibkan hadir pada Iya sidang. wajib dong, wajib dipanggil. Masalah datang tidaknya kita nggak tahu. Yang penting yang wajib datang itu ada penggugatnya Ibu Dewi dan Pak Faisal yang wajib datang. Kalau itu tergugat, kalau memang dia masih ingin mempertahankan, umpamanya dia berasa dia punya hak untuk jadi wali juga ya datang. Seperti istimewa mungkin ada besar datang. Berarti agenda perdananya apa Pak? Mediasi dulu atau bagaimana? Ya biasa sidang pertama kan ini gugatan otomatis ada fase-fase perkara diantaranya pertama penasihatan, lalu setelah penasihatan lalu mediasi, tahap berikutnya biasa jawab menjawab. Karena ini gugatan atau istilah bahasa hukumnya itu contentious. Kalau kemarin kan permohonan tidak ada mediasi, langsung ketuk palu kalau mereka setuju, tapi karena ternyata satu pihak nggak setuju otomatis oleh kuasa hukum Pak Faisal dicabut karena berbentuknya kembali permohonan. Makanya sekarang diajukan berbentuk gugatan. Pak, sedikit dong mungkin alasan tidak setujunya Bapak Dodi atas permohonan yang kemarin seperti apa sih Pak? Ya mungkin karena dia ingin juga ingin jadi hak asuh. Kalau kemarin kan persetujuan banyak hak asuh jatuh ke Pak Haji Faisal, Pak Dodi setuju, itu bisa ketuk balik permohonan. Tapi ternyata dia perjalanan mungkin ingin jadi hak asuh juga, maka dia nggak setuju, akhirnya dicabut permohonannya, diganti dengan sekarang ya nomornya nomor 3313 seperti tidak salah. Oh, berarti yang terakhir yang kemarin itu dicabut Pak? Dicabut karena bentuknya permohonan. Ya, jadi beda ya permohonan dengan gugatan. Kalau permohonan kesepakatan kita di pengadilan. Kalau gugatan ada salah satu pihak tidak setuju, otomatis ada proses sidangnya. Kalau permohonan satu kali sidang udah setuju dua-duanya bahwa saksi hari ini juga toh putus, jadi permohonan putus dan juga penetapan. Artinya kalau dalam gugatan ini ketika Ibu Dewi nanti sama Pak Faisal sudah ditetapkan sebagai perwalian, sebagai wali, mungkin nanti Pak Dodi berarti nggak dapat perwalian atau gimana sih Pak? Kita belum bisa menentukan apa dikabulkan tidak, dan majelis hakim yang menentukan, majelis hakim nanti majelis hakim menentukan apakah dikabulkan tidaknya kita nggak tahu kan. Enggak, maksudnya seandainya salah satu ini menang dalam perkara ini Pak, itu nanti kan seperti apa? Ya jadi ini hanya berbentuk administratif. Jadi umpamanya contohnya ini kita tidak melalui putusan majelis hakim ya. Kita seandainya tadi kan pertanyaan andai-andai kan, pertanyaan seandainya yang jadi hak asuh adalah Pak Faisal, bukan berarti Pak Dodi putus seperti enggak, dia punya hak juga. Artinya untuk administratifnya bahwa yang memegang hak asuh adalah Haji Faisal. Ini jangan salah kaprah ya, soalnya udah putus bukan seandainya. Jadi dia tidak terputus enggak. Iya Pak. Cuman dia punya wewenang untuk administratifnya, apakah itu untuk dalam
pencairan dana dari anak-anak aja dari Laskai itu, atau dia umpamanya mau ke mana, mau ke luar negeri umpamanya, atau katakan umroh, bisa dia membawakan, dia punya hak asuh sebagai hak asuhnya itu. Tapi Pak Dodi punya hak juga kan ya sama cucu untuk main-main, untuk untuk kepada cucu, sebagaimana kepada cucu sama punya hak yang sama. Cuman sekarang tadi cara punya ini Pak Haji Faisal punya untuk memegang kekuasaan yang bertanggung jawab terhadap anak. Pak, ada poin yang berbeda nggak Pak antara permohonan yang diajukan kemarin dengan gugatan sekarang? Ya jelas berbeda, tadi udah jelaskan. Poinnya Kalau permohonan kesepakatan di pengadilan agama, maunya dua-duanya sepakat, hak asuh ada Pak Haji Faisal, ketok palu, dua-dua setuju, jadi kan upaya hukum tidak ada kan, ini kesepakatan mereka. Tapi kalau punya gugatan itu ada prosesnya, karena salah satu pihak tidak setuju, otomatis harus ada mediasi, ada jawab menjawab, replik, duplik dan sebagainya, baru ada pembuktian. Kalau salah satu pihak dimenangkan oleh majelis hakim, pihak lain bisa banding, ada upaya hukum. Putusannya juga putusan, bukan penetapan. Ada upaya hukumnya Pak, bisa banding, bisa kasasi. Itu upaya hukumnya. Kalau yang tadi penetapan tidak ada upaya hukum. Hukum putusan pengadilan itu tinggal pertama udah punya inkrah langsung. Kecuali memang ada kesalahan, baru itu bisa dia hanya kasasi saja. Itu bedanya permohonan dengan gugatan. Permohonan itu kesepakatan berdua di pengadilan, langsung hari itu datang bawa saksi, putus. Tapi kalau gugatan hari itu bawa saksi tidak bisa, harus ada tahapannya, ada jawab menjawab, ada mediasi. Itu bedanya. Pak, secara umum nih Pak, yang maksudnya bukan hanya kasus ini, secara umum misalkan terjadi kasus seperti dua-dua orang tuanya, ibu dan ayahnya tiba-tiba tiada gitu. Secara hukum agama sendiri biasanya seperti apa sih Pak? Mungkin kasus sebelumnya udah pernah menangani kasus serupa atau seperti apa secara hukum agama sendiri? Kalau agama, umpamanya cerai suami istri, hak asuh sebagaimana hukum kita yaitu Komunitas Hukum Islam, pasal 105 dan seterusnya, 199, bahwa ketika mereka bercerai, hak asuh yang di bawah 12 tahun, hak asuh pada ibu. Pada ibu. Dua-duanya sama-sama baiknya pada ibu. Suami baik, istri sama-sama baik. Ketika anak itu di bawah 12 tahun, hak asuh jatuh pada ibu. Tapi ternyata ibunya lebih enggak teledor, enggak apet sama anak, kurang dekat, ibunya pemabuk atau jalan-jalan terus nggak ngurus anak, hak asuh bisa jatuh kepada bapak. Pak, seandainya keputusan sidang udah fix Nanti kan, Iya, Pak. kalau putus masih kita belum tahu kan. Tadi seandainya ini kan baru kan. Untuk kasus dua-duanya tiba-tiba meninggal seperti itu, mungkin hukum agama untuk kakek dari ibu dan kakek dari ayah itu seperti jadi mereka dalam Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2012 itu hak perlindungan anak. Kedua-duanya punya hak yang sama. Ya, kalau menurut Diki memang lebih dekat ke ibu ya. Tapi kalau undang-undang kita kan punya undang-undang. Kalau Diki kan hanya paham. Kita harus mempergunakan hukum positif. Dan itu harus kita lihat anak itu nyaman ke siapa. Itu kan? Di situ akan ada kaidah hukum lainnya bahwa hak asuh itu demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua, apalagi kakek ya. Ketika mereka bercerai, itu patut dipertimbangkan anak itu nyaman kepada siapa. Itu yang paling pokok. Dan maksud saya itu seperti itu. Maksud saya itu bahwa manusia itu akan lebih nyaman ke siapa. Itu yang perlu diperhatikan. Untuk mendapatkan penilaian itu nanti berupa wawancara atau survei ke rumah, mengingat ini kan Itu masih nanti batin, hakim yang melihat. Nanti hakim ada caranya, udah biasa teman-teman hakim akan tahu. Ya. terhadap tergugat udah ada panggilan Pak? Untuk panggilan yang tahu jurusita, tapi yang jelas sudah didaftarkan. Kalau udah tanggal sidang 15 ya mungkin hari-hari ini, hari besok, pokoknya 3 hari sebelum sidang itu harus sudah dipanggil. Hukum acara seperti itu. 3 hari sebelum sidang, baru tanggal 15, tanggal 11, 12 harus sudah dipanggil. 11 ini paling lama 11 dipanggil. Masa udah dipanggil belum, saya belum tahu. Yang jelas sudah datang.
Siap. Pak sebagai penekanan untuk hak ahli waris sendiri berarti digabung di sini Pak. Ahli waris atas nama Febri, Pak. Oh, yang ini berarti yang kemarin ya. Iya. Kalau ahli waris kan dulu sudah saya sampaikan bahwa Haji Faisal mendaftarkan 2 perkara. Perkara pertama permohonan penetapan ahli waris, penetapan anak, karena mereka dua-duanya sepakat mungkin yang jadi hak asuh ada Haji Faisal. Tetapi dalam perjalanannya mungkin dari keluarga Dodi nggak setuju, makanya oleh Haji Faisal pengelola kuasa hukumnya dicabut, akhirnya ajukan gugatan yang daftar hari tanggal kemarin untuk gugatan hak asuh anak nomor 3.315 ya. Kalau tidak salah mungkin antara 3.313 dan 3.315. Nah, sedangkan untuk penetapan waris atau ahli waris waktu datang ke sini tanggal sebelumnya itu bahwa Haji Faisal mendaftarkan penetapan 2 ahli waris. Ya, 2 ahli waris penetapan satu perkara yaitu nomor 483, satu perkaranya itu untuk penetapan 2 ahli waris dari Haji Faisal dan ahli waris dari Dodi. Ya, tapi kelihatannya Haji Dodi kembali dalam sidang dia mencabut penetapan ahli waris dia ingin dipisah tersendiri. Makanya kemarin perkara untuk penetapan ahli waris dari Haji Faisal tetap berlanjut, sedangkan penetapan ahli waris dari Faisal dikeluarkan dari perkara tersebut, sehingga untuk penetapan Haji Faisal sudah ada putus penetapannya, itu penetapan nomor 483 udah ada penetapannya, udah keluar, udah diterima oleh Haji Dodi, kemungkinan sudah diterima karena sudah 1 minggu. Tapi untuk penetapan dari Pak Dodi tidak ada karena dia mencabut. Jadi kemarin baru satu penetapannya untuk ahli waris, yaitu dari keluarga Haji Faisal. Dipisah ya Pak berarti? Iya, berarti pisah. Almarhum Vanessa Angel. Dipisah. Tadinya digabung karena permohonan dari dua-duanya sepakat, akhirnya Haji Dodi mencabut perkaranya, akhirnya hanya penetapan ahli waris dari Haji Faisal itu dari keluarga dari Baby ya, pewaris Baby. Jadi pewaris dari Vanessa belum ditetapkan, mungkin dia tetap ke Jakarta Pusat karena wilayah itu Jakarta Pusat. Oke, baik, siap kalau gitu, terima kasih. Pak, berarti seandainya Pak Dodi pun mau ngajuin hak asuh atau perwalian cucunya ke pusat pun bisa ya Pak? Untuk siapa? Pak Dodi seandainya mau ngajuin itu. Pak Dodi bisa. Berarti bukan di sini ya, di pusat. Karena dia lokasinya untuk dia domisili pusat. Pak Dodi kan dia Jakarta Pusat, mungkin di sana. Tapi nanti pengadilan akan tahu yang lebih dulu di mana diajukan, nanti disidangkan. Nggak mungkin dua-duanya diperiksa sama-sama, nanti putusan berbeda. Nggak bisa aja kan itu kan. Itu. Makanya nanti salah satu pengadilan apakah dicabut atau nanti akan ada. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Cukup? Terima kasih Pak. Ya, cukup ya. Jadi tadi seandainya ya, bukan udah putus, bukan. Iya Pak, seandainya Pak. Nama Pak. Nomor Ini namanya ini. Iya Pak, ini Pak. Foto ya, Yanti. Biar nanti nggak salah ini aja. Foto Iya, ya. iya.